Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi structure kita ya. Jadi hari ini kita ada di chapter keempat dan materinya adalah tentang inversi. Jadi inversi itu adalah pembalikan posisi kalimat atau ada bentuk kalimat itu yang nyeleneh, teman-teman. Yang sebelumnya kan kita belajar kalau kalimat itu urutannya adalah subjek dulu baru predikat gitu ya. Nah, kalau di dalam kasus inversi ini nanti yang akan kita pelajari hari ini kalimatnya dibalik jadi predikat dulu atau ada bagian predikat yang pindah sebelumnya subjek seperti itu. Nah, jadi langsung saja inversi tadi yang saya sampaikan ya, dia adalah membalikan posisi kalimat yang awalnya subjek predikat menjadi predikat subjek. Nah, sebenarnya inversi ini di dalam bahasa Inggris itu sebenarnya cukup sering, teman-teman. Terutama kalau teman-teman mendengarkan ada orang bertanya dalam bahasa Inggris atau caranya membuat kalimat tanya dalam bahasa Inggris. Nah, itu bentuk kalimatnya adalah kalimat inversi, gitu ya. Jadi caranya menginversi kalimat itu kita lihat predikatnya. Kalau predikatnya itu berupa to be saja atau kita biasa nyebutnya linking verb ya, bukan auxiliary teman-teman. Karena kalau to be yang auxiliary setelahnya harus ada kata kerjanya. Nah, tapi kalau to be berdiri sendiri seperti ini ya to be itu yang menjadi kata kerja inti. Jadi dia bukan auxiliary ya. Nah, kalau predikatnya berupa linking verb atau to be berdiri sendiri seperti ini, cara menginversinya gampang saja, teman-teman. Langsung saja dipindah di sebelumnya subjek. Jadinya, is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Terus ditutup pakai tanda tanya. Nah, nanti kalau diartikan, apakah Lucas Pacioli bapak akuntansi dan pembukuan? Seperti itu. Nah, itu cara menginversi ketika predikatnya to be ya. Nah, kalau predikatnya berupa kata kerja tunggal, nah kata kerja tunggal itu kata kerja verb satu yang tanpa auxiliary ya, teman-teman. Kemudian verb 2 dan juga verb SES. Nah, itu yang disebut dengan kata kerja tunggal gitu ya, alias tanpa auxiliary. Nah, kalau mau kita inversi, ini tidak bisa langsung kita pindah di sebelumnya subjek. Terutama kalau kata kerja tunggal itu merupakan kata kerja yang butuh objek. Kenapa? Karena kata kerja itu kalau langsung kita pindah semuanya invented ke sini, nanti Louis Braille ini jadi objek. Kata benda yang jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek dan aktif, maka itu objeknya, bukan subjeknya, teman-teman ya. Nah, berarti cara menginversinya beda. Cara menginversinya adalah kita harus pisahkan dulu auxiliary dari dalamnya. Jadi sebenarnya di dalamnya verb SES, verb 1 sama verb 2 itu ada auxiliary-nya, teman-teman. Nah, verb SES itu sebenarnya peleburan dari auxiliary does dengan verb 1. Kalau verb 1 itu sebenarnya di dalamnya ada auxiliary do gabung dengan verb 1 itu sendiri. Dan verb 2 itu sebenarnya ada auxiliary did gabung dengan verb 1 gitu ya. Nah, nanti kalau diinversi itu yang dipindah di sebelumnya subjeknya itu bukan inventednya tapi do, does atau did-nya, teman-teman. Nah, verb satunya itu tetap diletakkan di setelah Oke, saya ulangi lagi ya, teman-teman. Jadi yang dipindahkan sebelumnya subjek itu adalah yang do, does, did-nya. Ya, verb satunya itu tetap diletakkan di setelahnya subjek seperti itu. Jadi kalau ini kita jadikan kalimat tanya, jadinya did Louis Braille invent Braille? System of reading and writing for the blind. Terus ditutup pakai tanda tanya seperti itu. Halo, cek cek, suara saya sudah jelas, teman-teman? Halo, tes tes. Halo guys, sudah ya? Baik, terima kasih, Mister. Kita lanjutkan. Nah, kemudian kalau predikatnya itu berupa oke, jadi saya ulangi lagi ya, teman-teman. Kalau misalkan predikatnya berupa verb tunggal, entah itu verb SES, verb 1 atau verb 2, nanti teman-teman pisahkan do das did-nya dulu. Nah, nanti yang dipindah sebelumnya subjek itu adalah do das did-nya. Verb satunya itu tetap terletak di setelahnya subjek, teman-teman. Gitu ya, terutama kata kerja ini adalah kata kerja yang butuh objek seperti itu. Karena kalau langsung kita pindah di sebelumnya subjek tanpa dipecah-pecah seperti itu, nanti subjeknya jadi objek. Karena kata benda apapun yang jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek dan aktif, itu adalah objek, bukan subjek. Jadi cara menginversinya kita pecah auxiliary-nya, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, ketika predikatnya memang sudah berupa auxiliary verb, jadi kalau, sorry teman-teman, kalau predikatnya itu sudah berupa auxiliary verb yang terpisah gitu ya. Contohnya adalah, the lecture was brought by Mr. Henry this morning.
Kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi. Nah, di situ ada auxiliary was diikuti verb brought. Nah, kalau ada seperti ini, teman-teman cukup pindahkan auxiliary yang paling depan atau yang pertama. Jadi hanya satu auxiliary ya, teman-teman, yang bisa dipindah sebelumnya subjek. Nah, jadi was-nya ini kita pindah langsung di sebelumnya subjek. Jadinya, was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Terus ditutup pakai tanda tanya. Nanti kalau diartikan, apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Auxiliary itu apa aja, Kak? Auxiliary, teman-teman masih ingat auxiliary apa aja? Auxiliary ada 4 ya, teman-teman, materi kita hari pertama. Ya, yang pertama, oke, ada keluarganya to be, kemudian ada keluarganya have, kemudian ada keluarganya modal, satu lagi, ada yang ketinggalan, teman-teman, di atasnya to be tadi, sama keluarganya do ya, teman-teman. Nah, masing-masing auxiliary itu gandengannya beda-beda ya, teman-teman. Kalau do, teman-teman masih ingat nggak? Verb gandengannya verb keberapa? Iya, betul, verb 1. Kalau to be, nah to be itu boleh diikuti dua jenis kata kerja, teman-teman. Verb apa aja kalau to be? Ya, verb 3 dan verb ing, tergantung aktif atau pasif gitu ya. Kemudian kalau have diikuti verb keberapa, teman-teman? Ya, betul, have itu diikuti oleh verb 3. Dan yang terakhir modal, kalau modal diikuti verb keberapa? Yep, that's right, verb 1. Nah, ini adalah keempat keluarga auxiliary dan masing-masing gandengannya seperti itu. Oke, di hari pertama sudah saya jelaskan ya. Nanti mungkin teman-teman yang ketinggalan bisa menonton kembali hari pertama dan saya mohon untuk ditulis supaya nggak mengulang-ulang seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi itu tadi ya cara menginversi itu, jadi dilihat predikatnya dulu. Kalau predikatnya berupa to be berdiri sendiri seperti ini, langsung saja pindah sebelumnya subjek. Gitu ya. Kalau predikatnya kata kerja yang punya arti dan verb tunggal, terutama dia yang butuh objek, tidak bisa langsung dipindah di sebelumnya subjek, gitu ya. Jadi harus dipisah do dash did-nya. Nah, kalau predikatnya memang berupa sudah auxiliary yang terpisah dengan verb gandengannya, yang dipindah sebelumnya subjek adalah auxiliary yang paling depan atau paling auxiliary nomor 1, gitu ya. Nah, tapi sayangnya teman-teman, kalimat tanya itu tidak akan muncul di soal structure TOEFL. Teman-teman tidak akan menemukan soal yang berakhiran dengan tanda tanya di soal structure TOEFL gitu ya. Pasti berakhiran dengan titik. Nah, jadi makanya di awal-awal saya sampaikan kalau teman-teman tidak akan pernah bisa menempatkan predikat di awal kalimat. Kenapa? Karena di soal structure TOEFL tidak ada yang berakhiran tanda tanya. Pasti akhirannya titik. Jadi predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Sebenarnya alasannya gampang aja ya teman-teman. Karena nggak ada tanda tanya, nggak ada bentuk kalimat tanya di soal structure TOEFL. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau inversi kalimat tanya tidak ada di dalam TOEFL, terus inversi yang bagaimana, Sir? Gitu ya. Jadi ada 5 penanda teman-teman membentuk kalimatnya itu menjadi inversi atau predikat dulu baru subjek. Yaitu yang pertama, ketika ada there, ya, yang artinya ada, biasanya kita mengartikan ada gitu ya. Kemudian adverb of place atau keterangan tempat. Kemudian ada negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif, atau beberapa sumber atau buku itu menyebutnya negative expressions juga. Jadi ungkapan-ungkapan yang maknanya negatif gitu ya. Kemudian berikutnya ada comparative atau perbandingan, caranya kita bilang lebih dari dalam bahasa Inggris. Dan yang terakhir adalah participle, yaitu kata sifat yang dibentuk dari kata kerja, entah itu verb ing atau verb 3. Nah, kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Yang pertama, ketika ada there dipindah di sebelumnya subjek, tanpa ada koma setelahnya, maka subjek gak mau ketemu, alias jadi penanda inversi nomor 1 ya. Teman-teman, saya ulang lagi. Kalau there itu diletakkan di awal kalimat atau di sebelumnya subjek, terus nggak ada koma setelahnya, maka subjeknya tidak mau ketemu langsung, harus diinversi. Contoh teman-teman, ini yang urut dulu ya. Jadi kalau there di belakang itu berarti tidak diinversi. Contohnya, a big alligator lives there. Seekor aligator besar hidup di sana. Nah, kalau there ini kita pindah di sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka jadi penanda inversi nomor 1. Jadinya, there lives a big alligator. Di sana
hidup seekor aligator besar. Nah, mungkin bisa jadi patokan teman-teman menggunakan kalimat seperti ini, teman-teman. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya, misalnya ada seseorang di dalam rumahmu, misalnya. Ada satu orang atau seseorang di dalam rumahmu. Bahasa Inggrisnya gimana, teman-teman? Jangan takut salah, teman-teman. Coba dulu ya. Oke, saya pelankan ya, teman-teman. Ya, there is someone inside your house. Jadi, atau in your house juga boleh, teman-teman. There is someone in your house. Nah, kalau misalnya saya rubah kalimatnya, ada banyak sekali orang atau ada banyak orang di dalam rumahmu. Bahasa Inggrisnya gimana? Pakai home nggak apa-apa, teman-teman, karena home itu juga bisa artinya house, seperti itu. There are many people in your house. Betul, teman-teman. Jadi, there are many people in your home boleh, in your house boleh juga. Nah, padahal sama-sama pakai there di depan, yang satu pakai is, yang satu pakai are, teman-teman. Kenapa? Karena subjeknya bukan si there, tapi subjeknya adalah someone, kalau yang pakai is ya. Sedangkan kalau yang pakai are, subjeknya adalah many people. Karena jamak pakainya are. Nah, itu alasan inversi. Jadi predikat dulu baru subjek. Kalau ditanya, loh kenapa suruh kok dibalik? Karena ada there, penanda inversi nomor satu gitu ya. Nah, kemudian ada pengecualian untuk there ini, teman-teman. Ya, nah pengecualiannya itu adalah ketika subjeknya berupa subjek pronoun atau kata ganti, yaitu I, you, they, we, he, she, dan it. Nah, kalau subjeknya subjek pronoun, maka tidak perlu diinversi walaupun ada there yang dipindah di awal kalimat. Seperti itu. Ya. Contoh, teman-teman. I work there. Nah, kalau there kita pindah di sebelumnya subjek, gak ada koma setelahnya, tetap urutannya subjek dulu baru predikat. Jadinya, there I work. Bukan there do I work. Ataupun there work I. Bukan ya, teman-teman. Jadi ini adalah pengecualian seperti itu. Nah, kalau yang putus-putus di salah satu dari teman-teman saja berarti koneksinya ya. Maksudnya koneksinya teman-teman. Kalau di semuanya berarti di koneksi saya. Karena memang online itu kendalanya adalah koneksi dua arah. Jadi koneksi saya dan koneksi teman-teman. Kalau misalkan koneksinya sama-sama bagus, nggak ada kendala suara, teman-teman. Memang putus-putus, Sir. Jadi putus-putus nggak ini, teman-teman? Yang benar. Kadang ada yang bilang putus-putus, ada yang bilang enggak. Nah, kalau misalkan di yang lain lancar, artinya di teman-teman yang putus, berarti itu sinyalnya yang tidak bagus gitu ya. Bisa diganti dengan sinyal yang lain. Tapi kalau di semuanya teman-teman putus-putus, berarti koneksi saya. Nah, biasanya di layar saya itu bisa tahu dari tulisan your connection is unstable. Jadi koneksi Anda tidak stabil. Nah, itu biasanya suara saya putus-putus. Nah, karena saya hafal karena dari periode-periode sebelumnya seperti itu. Nah, tapi kalau nggak ada tulisan itu di layar saya, nah kalau teman-teman putus-putus, pasti koneksinya teman-teman yang merasa putus-putus seperti itu. Nah, apalagi yang lain tuh banyak tuh, nggak kok Sir, lancar, jelas, dan seperti itu. Oke, jadi silahkan kalau buat teman-teman yang mungkin koneksinya ada gangguan, silahkan diganti ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ke penanda inversi yang nomor 2. Nah, tadi yang pertama adalah there, yang kedua adalah ketika ada keterangan tempat atau adverb of place, ya, yang dipindah di sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya. Nah, contoh yang urut dulu, teman-teman. A massive shark lives in that trench. Jadi seekor hiu besar hidup di dalam palung itu. Nah, subjeknya a massive shark ya, predikatnya lives, masih urut. Nah, tapi ketika keterangan tempat ini kita pindah di sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi nomor 2. Jadi dibalik. Oke. Jadinya, in that trench lives a massive shark. Seperti itu. Predikat dulu baru subjek.
Penanda ketiga, ini yang paling sering keluar di soal structure TOEFL yang asli dari ITS, ya. Yang pertama ada seldom, barely, rarely, scarcely, sama hardly. Biasanya ada ever-nya, tapi biasanya juga cuma hardly gitu ya. Artinya jarang, teman-teman. Nah, kalau misalkan dia letaknya di awal kalimat atau di sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, maka jadi penanda inversi nomor 3. Tapi kalau tempatnya di tengah-tengah kalimat, ya berarti sudah benar, teman-teman, alias tidak diinversi. Contoh yang tidak diinversi dulu ya. I seldom, jadi seldom itu bentuk negatif dari always, usually gitu ya. Normally. Jadi di sini kan biasanya kita bisa taruh usually, always. Nah, tapi negatifnya itu adalah seldom. Saya jarang makan siang di tempat kerja. Nah, tapi kata jarang ini kita pindah di sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya, maka inversi ya, teman-teman. Jadinya, seldom do I have lunch at work. Artinya sebenarnya sama, cuman susunannya saja yang berbeda. Dia diinversi karena ada penanda inversi nomor 3 yang dipindah di sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya. Nah, selain yang artinya jarang, yang termasuk ke dalam negatif adverb atau keterangan yang maknanya negatif, kita punya lagi yaitu keterangan yang ditambahkan dengan kata only sebelumnya. Keterangan apapun ya, teman-teman. Kalau ada kata only atau misalnya ada kata not-nya misalnya ya, itu menjadi negatif. Oke. Kemudian little artinya sedikit, never tidak pernah, at no time kalau nggak salah artinya langsung ya, teman-teman. Not once artinya tidak pernah. Contoh, teman-teman. We can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Nah, kalau keterangan negatif ini, only in the Arctic ini kita pindah di sebelumnya subjek dan tidak dikasih koma setelahnya, maka jadi penanda inversi nomor 3. Jadi subjek predikatnya kita inversi, ya. Jadinya, only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Auxiliary dulu ya, kemudian subjeknya dan verbnya, seperti itu. Iya, harus dibalik, Miss, karena ada penanda inversi, gitu ya. Nah, artinya sama, teman-teman, hanya strukturnya saja yang berbeda. Kemudian berikutnya, selain yang ini ya, teman-teman, misalkan lagi ada under no circumstances, ada juga on no condition, artinya sama, pokoknya jangan. In no way artinya tidak mungkin, not only bla bla bla, koma, but subjek predikat. Kadang juga ada also-nya ya, jadi but also boleh, but saja juga boleh. Nah, ketika but ini menghubungkan dua subjek, dua predikat, dan sebelumnya subjek predikat yang di depan itu ada not only-nya, atau not only-nya itu diletakkan di depan sendiri, maka subjek predikatnya kita inversi. Dan yang terakhir ada no sooner than. Contoh, teman-teman. You should not open the box. Kamu tidak boleh membuka kotak itu. Nah, ini agak beda ya, teman-teman. Not itu kalau menjelaskan di dalam predikat, itu dia selalu nempel dengan auxiliary-nya. Jadi kalau dia mau dipindah ke depan, auxiliary-nya juga harus ikut. Gitu ya. Nah, tapi masalahnya adalah kalau auxiliary-nya ikutnya seperti ini, terus diikuti subjek atau biasanya disingkat ya, itu nanti jadi kalimat tanya, teman-teman. Oke, sedangkan inversi itu di dalam soal structure TOEFL itu tidak merubah kalimat positif menjadi kalimat tanya, tapi merubah kalimat yang maknanya sama, tapi bentuk kalimatnya itu diinversi atau dirubah seperti itu. Makanya, kalau not itu kita mau pindah ke depan sendiri, carikan yang artinya sama, yaitu under no circumstances atau on no conditions. Tapi ini tenang aja kalau di soal structure TOEFL tidak keluar, teman-teman. Karena under no circumstances sama on no condition itu adalah ungkapan spoken phrases atau sorry guys, I got something wrong with my throat. Jadi ini itu dipakainya di speaking, bisa dibilang seperti itu. Sedangkan kalau kalau structure itu
fokusnya ke dalam writing. Makanya nggak boleh ada juga yang disingkat gitu ya. Nah, maka not ini kalau dipindah ke depan, ini hanya contoh saja ya. Nanti kalau dijadikan, kalau diinversi jadinya, under no circumstances should you open the box. Artinya sama teman-teman. Cuman di situ ada penanda inversi, makanya diinversi atau dibalik subjek predikatnya. Gitu ya. Sir, negatif adverb tadi yang tidak diinversi jika apa? Jika letaknya di tengah kalimat ya. Contohnya yang ini. Nah, ini kan negatif ya. Letaknya di tengah kalimat, maka tidak diinversi. Tapi ketika dia dipindah ke belakang, maksudnya ke depan, maaf. Ke depan di sebelumnya subjek dan gak ada koma, maka diinversi. Kemudian barisan yang terakhir untuk negatif adverb, teman-teman, yaitu yang pertama ada nowhere, artinya tidak dimanapun atau tidak ada gitu ya. Not until. Nah, not until ini untilnya preposisi, maka harus diikuti objeknya dulu ya teman-teman. Atau until itu juga bisa jadi conjunction. Kalau dia conjunction setelahnya harus urut dulu, subjek dulu baru predikat. Nah, baru setelahnya nanti kalau nggak ada komanya inversi teman-teman. Gitu ya. Kemudian ada no longer, tidak lagi. Dan yang terakhir adalah conjunction nor. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat ketika di hari kedua kita belajar conjunction. Conjunction terutama di keluarganya fanboys itu kan N-nya saya warnai beda teman-teman. Dan ada yang bertanya kalau nggak salah itu di sesi sore atau sesi malam. Saya lupa tapi ada yang tanya terus saya bilang itu nanti kita bahas di hari keempat. Hari ini berarti ya. Nah, nor itu penggunaan uniknya adalah walaupun dia conjunction, ketika dia menghubungkan dua subjek dua predikat, subjek predikat setelahnya nor wajib diinversi. Ya, wajib dibalik seperti itu. Nah, contohnya saya akan pakai yang not until ya, teman-teman. Contohnya adalah not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Jadi kalau diartikan kurang lebih uh, hingga gitu ya, hingga abad ke-20-an Great Sphinx atau sebelum gitu, sebelum abad ke-20, Great Sphinx of Giza itu sudah dikeluarkan, maksudnya dari tanah gitu ya, karena dia dulu terkubur untuk bisa dilihat seperti itu. Iya, Sir, ada yang tanya di sesi malam, betul. Saya yang tanya, Sir, waktu itu. Ya, jadi jawabannya di sekarang ya, Miss. Jadi NOR itu ketika dia menghubungkan dua SP, SP setelahnya wajib diinversi. Gitu ya. Atau kalau teman-teman penasaran maksudnya gimana sih, Sir? Boleh dibuka kamusnya. Teman-teman cari kata NOR, pasti di situ ada contoh penggunaannya gitu ya. Contohnya di sini, I don't expect children to be rude, nor do I expect. Nah, ada auxiliary do, baru subjek I, kemudian verbnya yaitu expect. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, cuman hanya conjunction nor saja yang boleh seperti ini. Selain conjunction nor, tidak boleh alias harus urut. Subjek dulu baru predikat. Dapat ya, kenapa nor itu diwarnai beda atau penggunaannya bedanya di mana? Nah, ini tidak perlu teman-teman hafalkan, silahkan difoto atau di screenshot ya. Nanti sambil latihan silahkan dilihat. Terus kalau misalkan sudah kelasnya selesai, saran saya tolong dicatat ya. Kalau nggak dicatat, ingat-ingat kata saya teman-teman. Pasti lupa, pasti nggak masuk. Seperti itu. Jadi nanti tolong dicatat. Nor itu definisinya apa? Nor itu artinya adalah atau, tapi untuk yang negatif. Contohnya tadi, I do not expect children to be rude. Saya tidak mengharapkan anak-anak itu bisa kasar atau menjadi kasar. Nor do I expect to be disobeyed. Atau juga saya tidak berharap untuk tidak untuk tidak dipatuhi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke penanda berikutnya ya, teman-teman. Pastinya sudah di screenshot atau di foto sama teman-teman. Kita lanjut ke penanda nomor 4. Nah, penanda nomor 4 ini lebih fleksibel, teman-teman. Ya, yaitu caranya kita bilang lebih dari dalam bahasa Inggris seperti itu. Apakah penggunaan nor bisa dipakai kalimat
Sederhana, Sir. Karena dia fanboys, jawabannya bisa. Ya, teman-teman. Ya, jadi nor itu bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Itu yang membedakan fanboys dengan yang selain fanboys. Jadi di kalimat sederhana pakai nor boleh, teman-teman. Gitu ya. Nah, contoh untuk penggunaan more than itu adalah Jupiter is much larger than our planet. Setelahnya than itu boleh langsung diikuti benda yang dibandingkan. Jadi Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Atau setelahnya than itu diikuti subjek predikat tidak apa-apa, teman-teman. Jadinya Jupiter is much larger than our planet is. Nah, subjek dulu, baru predikat. Jadi than itu juga punya kelas kata conjunction. Berikutnya, setelahnya than itu diinversi juga tidak apa-apa, teman-teman. Jadinya Jupiter is much larger than is our planet. Jadi predikat dulu baru subjeknya. Gitu ya. Isnya boleh dua, Sir. Nah, karena ada conjunction then, maka boleh predikatnya ada dua. Ya, teman-teman. Subjeknya yang beda. Kalau yang depan subjeknya Jupiter, yang belakang subjeknya our planet. Sama-sama satu, sama-sama to be, pakainya is. Gitu ya. Lanjut ke penanda kelima, teman-teman. Nah, penanda kelima ini adalah adanya participle. Participle itu apa? Participle itu adalah verb ing dan verb 3 yang berfungsi menjadi kata sifat. Nah, ketika dia panjang dan diletakkan di sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi. Contoh, teman-teman. Himalaya is located between China and Nepal. Nah, kalau located itu sama sampai Nepal kita pindah di sebelumnya subjek Himalaya, terus nggak dikasih koma, maka subjek predikat diinversi. Jadinya, located between China and Nepal is Himalaya. Gitu ya. Nah, verb ing juga bisa. Himalaya is lying between China and Nepal. Gitu ya. Nah, nanti kalau diinversi jadinya lying between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi tentang inversi. Kesimpulannya adalah kapan kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek di dalam soal structure TOEFL ketika ada salah satu dari 5 penanda inversi. Yang pertama ada there yang dipindah di paling depan sebelum subjek, nggak ada komanya. Yang kedua ada keterangan tempat yang dipindah sebelumnya subjek, nggak ada komanya. Yang ketiga, ketika ada keterangan yang maknanya negatif, dipindah sebelumnya subjek, nggak ada komanya. Yang keempat, setelah kata more than. Nah, setelah than-nya itu boleh diinversi, boleh tidak ya. Kemudian yang terakhir, ketika ada verb ing atau verb 3, dia biasanya agak panjang, dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Nah, untuk contoh penerapan di soal TOEFL, kurang lebih seperti ini. Caranya sama, dicari predikatnya dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja, di situ tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, berarti kita butuh predikat di titik-titik. Sebelum titik-titik itu juga tidak ada kata benda lepas yang bisa jadi subjek. Nah, berarti kita sebenarnya kehilangan subjek predikat. Kenapa saya bilang sebenarnya? Teman-teman harus curiga kalau kita membutuhkan subjek tapi kok diletakkan di tengah-tengah kalimat atau hampir di akhir kalimat seperti ini. Apalagi di sebelumnya itu nggak ada koma sama sekali, teman-teman. Bisa jadi sebelumnya subjek itu ada penanda inversi. Nah, maka kita cek dulu. Ternyata di sebelum titik-titik ada on the second level of the parking lot. Itu kalau diartikan di lantai 2 dari tempat parkir, itu kan keterangan tempat ya. Nah, kalau ada keterangan tempat pindah di sebelumnya subjek nggak ada koma setelahnya, itu penanda inversi nomor 2. Jadi dibalik, jangan cari yang subjek predikat, tapi predikat dulu, baru subjek. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang delta ya, teman-teman. Di situ predikatnya adalah are, subjeknya adalah some empty stores. Kalau yang alpha, di situ ada predikat memang sama yang bravo ya. Cuman tidak ada subjeknya.
Karena empty itu artinya kosong, ya, dia adalah kata sifat dan kata sifat itu tidak bisa jadi subjek. Yang bisa jadi subjek kata benda atau kata ganti. Oke. Jadi alpha nggak bisa, bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie itu tidak diinversi, teman-teman. Nanti kita membutuhkan koma di sini, tapi di situ tidak ada komanya. Jadi Charlie nggak bisa. Nah, jadi jawabannya yang delta. Oke. Nanti kalau diartikan atau kalau dibaca dulu ya. On the second level of the parking lot are some empty stalls. Di lantai 2 dari tempat parkir ada ruang-ruang kosong atau tempat kosong. Seperti itu. Contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, dicari dulu predikatnya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb yang akhirannya ed. Ya, bisa saja dia verb 2, predikat, bisa saja dia verb 3, tidak bisa jadi predikat tanpa auxiliary gitu ya. Nah, sayangnya teman-teman, stop itu. Jadi gini, ini tidak bisa kita tentukan verb 2 atau verb 3 dengan cara yang kita pelajari di chapter 3 kemarin. Kenapa Sir kok gitu? Karena stop itu punya dua arti, teman-teman. Stop itu bisa berarti menghentikan, yang mana dia butuh objek atau transitif. Stop juga bisa berarti berhenti, yang mana itu intransitif atau tidak membutuhkan objek. Nah, terus gimana cara mengetahui apakah dia verb 2 atau verb 3? Teman-teman intip pilihan A, B, C, D-nya nanti yang dimasukkan ke sini. Ada auxiliary-nya atau tidak. Karena kalau misalkan ada auxiliary-nya, tidak mungkin ini verb 2. Verb 2 itu tidak boleh dipakaikan auxiliary. Ya. Nah, jadi kalau nggak ada auxiliary-nya, baru ini verb 2. Nah, kalau dilihat di pilihan alpha, pilihan bravo, pilihan Charlie, dan pilihan delta, itu semua ada auxiliary-nya. Berarti ini verb 3, teman-teman. Nah, supaya dia jadi predikat nanti, harus ada auxiliary gitu ya. Nah, itu di pilihan ganda ada auxiliary-nya. Cek dulu apakah ada subjek. Nah, di situ tidak ada kata benda lepas ya yang bisa jadi subjek. Nah, berarti kita butuh subjek juga. Nah, tapi teman-teman jangan langsung mencari subjek predikat. Kenapa? Karena subjek kok letaknya nggak jelas seperti ini. Subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat, bahkan hampir di ujung titik gitu ya. Apalagi sebelumnya tidak ada komanya. Maka harus dicek. Ternyata ada only in extremely dangerous situations. Nah, itu keterangan yang maknanya negatif. Penanda inversi nomor 3. Jadi teman-teman harus inversi auxiliary-nya dan subjeknya. Nah, teman-teman tadi masih ingat ketika predikatnya berupa auxiliary verb, yang bisa dipindah di sebelumnya subjek hanyalah auxiliary yang paling depan alias hanya satu auxiliary saja yang boleh dipindah di sebelumnya subjek. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Ya, di situ ada auxiliary will, subjek, ada auxiliary lagi, baru verb 3-nya. Oke, teman-teman. Kalau yang alpha tidak bisa semua auxiliary dipindah sebelumnya subjek ya. Kalau yang bravo tidak diinversi, tidak bisa. Kalau yang cari ada conjunction, padahal subjek predikat cuman satu. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang delta. Nah, nanti kalau diartikan hanya dalam keadaan yang sangat berbahaya saja, mesin cetak itu akan dihentikan. Seperti itu. Sebentar. Oke, lanjut lagi ke contoh. Nah, kalau ini lawannya inversi ya, teman-teman, yaitu conjunction. Kalau teman-teman menemukan 5W1H atau kata tanya di soal structure TOEFL, itu bukan kata tanya. Saya ulangi sekali lagi ya, teman-teman. Itu sudah saya jelaskan di hari kedua, gitu ya. Jadi kalau menemukan kata tanya di soal structure TOEFL, itu bukan kata tanya. Loh, kenapa, Sir? Karena tidak ada soal TOEFL structure yang berakhiran tanda tanya. Pasti berakhiran dengan titik, teman-teman. Nah, anggap dia sebagai conjunction. Yang artinya dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Loh, Sir, kalau saya cek di kamus itu kelas katanya pronoun, Sir, bukan conjunction. Nah, teman-teman masih ingat, sing itu juga kelas katanya kata kerja. Tapi dia bisa jadi subjek. Yang mana namanya gerund, kata benda. Jadi memang kelas kata itu bisa eh, kita apa ya? Kita sesuaikan, kita paksakan di dalam kalimat sesuai fungsi atau posisinya. Seperti itu. Makanya saya sampaikan
Kalau menemukan kata tanya di soal structure TOEFL, anggap sebagai conjunction, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau conjunction itu lawan dari inversi alias setelahnya tidak boleh diinversi dan harus urut subjek dulu baru predikat. Kecuali satu conjunction, teman-teman. Ada satu conjunction yang agak bandel gitu ya. Dia suka seenaknya sendiri, yaitu conjunction nor. Udah dikasih tahu sama keluarganya kalau kamu tuh conjunction. Setelahnya harus subjek predikat. Malah dia bikin aturan sendiri. Predikat dulu baru subjek. Gitu ya. Tapi hanya conjunction nor yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Selain conjunction nor, jangan dibalik atau jangan diinversi. Nah, jadi cari di pilihan A, B, C, D yang subjek dulu baru predikat. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Whomever itu apakah conjunction, Sir? Betul, itu conjunction ya, teman-teman. Nah, kalau ada kata tanya yang ditambahkan ever, whatever, whichever, apalagi whenever, whosoever, itu semuanya adalah conjunction. Nah, Kak, di sini jawabannya adalah yang Charlie ya. Di situ subjeknya he, predikatnya adalah did. Did di sini ini bukan auxiliary, teman-teman. Itu adalah kata kerja murni, ya. Artinya melakukan. Jadi kalau diartikan, pengacara tersebut menanyai kliennya kenapa dia melakukan itu. Nah, kalau saya bilang ke teman-teman nih, misalnya, guys, pengacara itu menanyai kliennya kenapa kliennya itu melakukan hal tersebut. Nah, kira-kira saya butuh jawaban nggak dari teman-teman? Kalau saya bilang, pengacara itu menanyai kliennya kenapa dia melakukan itu. Nah, berarti saya butuh jawaban nggak dari teman-teman? Saya ulangi lagi ya, teman-teman. Coba ditelaah, coba teman-teman logika. Misalkan ada orang bilang ke teman-teman, misalnya orang itu bilang, saya tidak tahu apakah nanti hujan atau tidak. Nah, orang itu berarti ngasih tahu teman-teman atau nanya ke teman-teman. Kalau orangnya bilang, saya tidak tahu nanti hujan atau tidak. Apakah nanti hujan atau tidak. Nah, kalau ada orang bilang gini ke teman-teman, eh, apa namanya? Misalkan teman-teman yang cowok ya, misalnya, Pak, saya nggak tahu ya ini nanti hujan atau tidak. Nah, terus teman-teman jawab, iya ini nanti hujan. Itu nggak nyambung, teman-teman, karena dia ngasih tahu, bukan bertanya. Beda dengan apakah ini nanti hujan, itu beda, teman-teman. Gitu ya, itu bukan pertanyaan. Itu pernyataan. Nah, betul, Miss Tia. Jadi, pertanyaan itu butuh jawaban. Kalau ada orang ngasih tahu, itu bukan menanyai, itu adalah ngasih tahu, teman-teman. Contohnya, orang itu penasaran di mana rumah Pak RT. Nah, kalau saya bilang ke teman-teman, orang itu penasaran atau orang itu ingin tahu di mana rumah Pak RT, saya tidak butuh jawaban dari teman-teman. Tapi saya justru ngasih tahu teman-teman bahwa orang itu lo lagi bingung kalau dia itu nyari-nyari rumahnya Pak RT. Seperti itu. Jadi itu bukan pertanyaan, teman-teman. Gitu ya. Jadi makanya apa namanya 5W1H di soal structure TOEFL itu tidak butuh jawaban, itu bukan pertanyaan. Seperti itu. Askan menanyakan, bukannya butuh jawaban, Sir. Nah, saya ulangi lagi ya, teman-teman. Kalau saya misalnya bilang ke teman-teman nih, "Eh, guys, orang itu loh menanyai kliennya, kenapa kliennya melakukan itu. Nah, apa yang akan teman-teman jawab ke saya? Atau saya tulis saja ya, biar biar masuk akal. Karena masih ada yang nggak nyambung, teman-teman, dengan yang saya sampaikan. Misal saya bilang ke teman-teman nih, misalkan saya bilang ke teman-teman, Pak, Pak, apa Pak pengacara itu atau Bapak-bapak itu gitu ya, atau orang itu menanyai kliennya kenapa dia melakukan itu. Nah, ini saya yang ngomong ke teman-teman, misalnya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman sebagai responden atau sebagai audien atau sebagai partner, speaking partner saya atau lawan bicara saya, itu nanti ngomongnya gimana jawabnya?
Nah, kalau dijawab, saya nggak tahu kenapa dia melakukan itu. Lah, kan yang nanyai bukan bukan saya, teman-teman, tapi saya itu ngasih tahu ke teman-teman. Lah, kok teman-teman malah jawabnya ke saya? Harusnya teman-teman jawabnya ke lawyernya. Tapi lawyernya juga nggak menanyai teman-teman gitu. Ya kan? Kan lawyernya itu kan menanyai kliennya gitu. Gitu ya, teman-teman. Sama kayak ada orang bilang gini, orang itu loh nggak tahu rumahnya Pak RT. Nah, terus teman-teman saya ngomong gitu ke teman, terus teman-teman jawab ke saya, rumahnya Pak RT loh di situ. Nah, orang yang nyari-nyari rumahnya Pak RT itu tahu nggak kalau misalkan teman-teman jawabnya ke saya, terus orangnya itu tahu nggak rumah Pak RT di mana? Tetap nggak akan tahu, teman-teman. Karena yang bingung bukan saya, tapi jadi intinya itu saya ngasih tahu bukan bertanya. Beda ya. Dan misalkan kalau saya bilang pengacara itu menanyai kliennya, nah yang jawab malah teman-teman jawab ke saya, itu tidak akan menyelesaikan tidak akan memecahkan pertanyaan tersebut. Gitu. Itu bukan pertanyaan juga, teman-teman, karena itu ngasih tahu bahwa pengacaranya itu nggak tahu gitu, atau menanyai kliennya kenapa dia, sama kayak kita dengar berita, misalnya dengar berita di TV, polisi masih mencari tahu kenapa pelaku eh, kenapa pelaku misalkan ya membunuh korban. Nah, terus kita jawab ke reporternya, saya tidak tahu loh. Itu reporternya cuma ngasih tahu penontonnya, teman-teman, bukan nanyain kita gitu. Itu kayak mengabarkan seperti itu. Gitu ya. Jadi di jadi gini, teman-teman, di soal TOEFL itu apa namanya? Kata tanya itu bukan pertanyaan karena nggak ada tanda tanya di soal TOEFL. Teman-teman ingat kata-kata saya. Nanti kalau teman-teman misalkan di soal structure TOEFL menemukan ada tanda tanya, kasih tahu saya. Tapi yang asli dari ITS ya, teman-teman. Karena di Indonesia ini banyak yang membuat TOEFL mereka sendiri. Itu bukan sebenarnya itu bukan produk TOEFL. Jadi itu prediksi. Tapi prediksi itu ada yang mendekati aslinya, ada yang jauh banget, ada yang apa ya namanya, melenceng gitu ya, teman-teman. Oke, jadi kemana-mana. Intinya itu tadi ya, apa 5W1H itu bukan kata tanya, tapi conjunction kalau di soal TOEFL seperti itu. Dapat ya, teman-teman? Itu tadi udah saya pelanin banget. Kalau masih nggak dapat, nggak tahu saya gimana. Atau mungkin teman-teman yang nanti akan ngasih tahu gitu ya. Oke, lanjut lagi ke latihan soal. Seperti biasa, teman-teman coba dulu ya. Jangan takut salah. Sebentar, ada pertanyaan. Apakah conjunction 5W1H bisa jadi subject, Sir? Kalau di soal structure TOEFL, sementara jangan menganggap itu dulu ya. Intinya conjunction gitu dulu, teman-teman. Nanti ada pembahasan tentang itu. Ada conjunction yang bisa merangkap sekaligus menjadi subjek, tapi bukan 5W1H. Apalagi how. How itu nggak bisa, teman-teman. Karena how itu menanyakan cara atau keadaan, bukan menanyakan siapa atau apa. Seperti itu. Jawabannya adalah yang Charlie untuk soal ini. Oke, lanjut ke latihan soal. Teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban alfa, alfa, dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Oke, seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat ya, teman-teman. Maka kita butuh predikat. Sebelumnya titik-titik itu juga bukan subjek karena kata bendanya terikat oleh preposisi. Jadi di sini kita masih kehilangan subjek ya. Nah, tapi subjek kok letaknya di tengah-tengah kalimat, sebelumnya tidak ada koma, maka teman-teman wajib curiga. Nah, itu adalah on Maine's Atlantic coastline. Kalau diartikan di garis pantai Atlantiknya kota Maine, atau nggak tahu Maine ini kota atau negara ya, teman-teman. Nah, berarti itu kita harus balik yang awalnya subjek predikat menjadi predikat subjek. Bukan balik ke rumah ya, teman-teman, tapi dibalik urutannya.
atau yang kita sebut dengan inversi materi kita hari ini. Seperti itu. Nah, di situ jawabannya adalah yang alfa ya, teman-teman. Ada predikat lies, subjeknya adalah the city of Portland. Kalau yang Bravo, kenapa salah? Karena tidak diinversi, sedangkan di soal ada penanda inversi nomor 2, yaitu keterangan tempat yang dipindah di sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya. Kalau yang Charlie ada predikat, tidak ada subjeknya. Karena preposisi sama kayak on ya, diikuti kata benda akan berubah menjadi keterangan. Oke, keterangan tidak bisa jadi subjek. Yang bisa jadi subjek adalah kata benda atau kata ganti. Materi kita hari pertama. Kalau yang delta ada dua penanda inversi. Yang satu keterangan tempat atau penanda nomor 2. Yang satu adalah there, itu penanda nomor 1, pemborosan teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang alfa. Nanti kalau diartikan, di garis pantai Atlantiknya Maine, ada kota Portland yang terkenal atau yang dikenal karena atau untuk gitu ya, industri perikanan yang penting dan keanekaragaman hayati lautnya yang kaya. Seperti itu. Lanjut ke number 5. Silahkan, you have 30 seconds. Time's yours. Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban delta dari teman-teman dan juga Bravo ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, dicari predikatnya dulu. Di situ ada place, verb SIS ya. Subjeknya adalah it, ada fanbus yang sebelumnya ada komanya. Itu penanda kalau fanbus, apalagi setelahnya ada subjek predikatnya. Penanda bahwa fanbus itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti artinya tadi kita harusnya membutuhkan subjek sama predikat, tapi nggak ada di situ. Nah, tapi subjek kok letaknya bukan di awal kalimat, apalagi sebelumnya nggak ada koma, cek teman-teman, ada apa di situ. Nah, ternyata ada not only, itu salah satu penanda inversi nomor 3 yang saya minta untuk difoto tadi atau di screenshot tadi, teman-teman. Oke, jadi cari pilihan A, B, C, D yang diinversi. Kalau yang alfa tidak ada predikat lagi, nggak bisa itu keterangan ya. Kalau yang Bravo tidak diinversi, tidak bisa, kita butuhnya yang diinversi. Kalau yang Charlie tidak ada predikatnya, nah jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, not only is DNA replication crucial for cell division, but it also plays a key role, in the passing of genetic information. Jadi tidak hanya replikasi DNA itu penting bagi pembelahan sel, tapi dia juga memainkan peran penting atau peran inti, peran kunci gitu ya, dalam meneruskan informasi genetik seperti itu. Sorry sir, tadi kenapa bukan alfa? Nah, alfa itu jauh banget teman-teman. Itu keterangan ya. Tadi kita butuhnya subjek dan predikat. Sedangkan keterangan itu nggak bisa jadi subjek, nggak bisa juga jadi predikat. Kemudian kalau misal isnya ditaruh di belakang, emang artinya beda ya sir? Kalau arti nggak beda teman-teman, tapi strukturnya yang keliru. Kalau DNA replicates, apakah bisa sir? DNA nanti diinversi ya, tapi jadinya not only does DNA replicates, tapi ada krusialnya nggak bisa teman-teman. Krusial itu kata sifat. Nah, replicates itu kata kerja yang kalau setelahnya mau diikuti kata lain itu hanya bisa keterangan, bukan kata sifat. Oke, jadi nggak bisa kalau DNA replicates dimasukkan di sini. Is boleh sebelum not only, sir. Nah, kalau di tengah-tengah kalimat tidak apa-apa, ya. Misalkan, my father is not only a teacher, but also a pilot. Misalnya ya, teman-teman. Ayah saya bukan hanya seorang guru, tapi juga seorang pilot. Contoh, teman-teman. Gimana tuh ngajarnya ya? Sama ini nerbangin pesawat. Apakah pasti harus ada komanya, sir, untuk jadi subjek predikat?
Maksudnya, Miss? Maksudnya untuk yang urut ya? Kalau yang untuk urut tapi not only dikasih koma juga nggak bisa, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan keterangan tempat, nah baru dikasih koma, baru subjek dulu, baru predikat. Nah, tapi kalau nggak ada komanya diinversi. Jadi not only itu jadi apa, Sir? Itu keterangan yang maknanya negatif tadi. Penanda inversi nomor 3. Sir, kalau not only di akhir kalimat, kalau di akhir kalimat nggak bisa ya, teman-teman. Tapi kalau di tengah kalimat bisa, itu bukan penanda inversi. Seperti itu. Karena di tengah kalimat. Kecuali dia jatuh di setelah conjunction. Misalnya that, yang artinya bahwa ya. That, bahwa. Misalkan Mr. P said that, Mr. P berkata bahwa tidak hanya matahari itu panas misalnya ya. Jadi that not only is the sun hot, seperti itu. Jadi kalau ada susunan kalimat baru, intinya harusnya diisi subjek predikat, tapi kok ada penanda inversinya, nah itu harus diinversi. Seperti itu. Kapan kita pakai but subject also ya kalau ketika but itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kalau but also aja ketika nggak ada subjeknya alias but itu hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Materi hari kedua kita belajar kalau fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua SP. Ya, kadang menghubungkan posisi kalimat yang sama saja, misalnya subjek dengan subjek, predikatnya cuma satu. Subjeknya cuma satu, predikatnya yang dua. Atau subjek predikatnya satu, objeknya yang dua. Dan seterusnya. Kalau kalimat baru lagi ya, Sir. Betul. Nanti kalau ada kalimat baru lagi di tengah-tengah diawali oleh penanda inversi, ya diinversi. Gitu ya. Semua penanda inversi selalu di awal kalimat sebelum subjek dan predikat ya, Sir. Betul. Lanjut lagi ke nomor 6. Silahkan teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu, kemudian kita bahas bareng ya. Jangan takut salah, teman-teman. Bravo, Bravo, Alpha, Charlie. Oke, kita cek ya. Cari predikat dulu. Di situ ada kata reduces. Subjeknya reduces di sini adalah solar energy. Ya. Nah, kemudian tidak ada predikat lagi, tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, ya. Yang ada conjunction fanboys tidak ada koma sebelumnya alias fanboys yang menghubungkan bagian kalimat yang sama aja. Nah, yang dihubungkan apa? Karena setelahnya verb SIS, maka sebelumnya harusnya ada verb SIS juga. Nah, itu sebelumnya ada not only, Sir, diinversi atau tidak. Jangan ditambahkan subjek lagi, teman-teman. Gitu ya, karena kalau ada subjek lagi nanti double subjek. Jadi kita nggak bisa inversi, karena inversi itu pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek. Sedangkan di soal sudah ada subjeknya, nggak perlu diisi subjek lagi. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang Bravo. Yang Alpha kenapa salah, Sir? Karena subjeknya double ada it-nya itu, teman-teman. Oke, kalau yang Charlie, karena subjeknya double. Oke, kalau yang delta, nah kalau kita mau masukkan CSP atau klausa baru ke dalam kalimat harus lengkap dulu. But-nya ini harus menghubungkan dua dulu yang sama, baru mau ditambahkan CSP satu lagi, dua lagi, tiga lagi, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi delta nggak bisa karena masih kehilangan satu verb SIS lagi. Nah, jadi jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, solar energy not only provides a clean and renewable source of power, but also reduces dependence on fossil fuels. Energi matahari tidak hanya memberikan sebuah sumber tenaga atau energi yang terbarukan dan bersih tanpa polusi maksudnya ya, tapi juga mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Oke, lanjut. Maaf, Sir. Kalau not only-nya setelah subjek cuma dibutuhkan satu predikat. Nah, tergantung, teman-teman. Jadi, but-nya itu menghubungkan apa? Jadi, teman-teman masih ingat, fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Dua kata sifat aja boleh. Contohnya ya, saya tidak hanya merasa lelah, gitu ya. Misalkan, I do not, atau I not only, atau gini ya, I feel not only tired, but also, misalkan, thirsty, haus gitu ya, misalnya, thirsty, thirsty, bukan thirsty ya. Nah, itu setelahnya nggak ada predikat lagi, teman-teman. Jadi dilihat but also-nya itu menghubungkan apa. Jadi bukan hanya not only, Sir, berarti not only itu butuh predikat satu, butuh predikat satu lagi aja ya? Tidak selalu. Dilihat but also atau gandengannya not only itu menghubungkan apa. Kalau kata sifat ya dengan kata sifat. Kalau di sini teman-teman masukkan predikat, sedangkan di sini kata sifat, ya nggak nyambung, teman-teman. Seperti itu. Materi kita chapter 2 ya, tergantung penggunaan fanboys-nya. Fanboys itu bisa menghubungkan dua SP, SP dengan SP ya. Dia juga bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama. Bisa subjek dengan subjek, predikat dengan predikat, contohnya nomor 6, objek dengan objek, keterangan dengan keterangan, kata sifat dengan kata sifat, dan seterusnya. Nah, not only itu hanya gandengan dari but-nya ini. Nah, but-nya ini yang jadi patokan. Dia menghubungkan apa dengan apa. But berarti sama kayak and ya, Sir, karena dia satu keluarga. Depan belakang verbnya harus sama. Iya, betul. Harus paralel sebutannya kalau dalam buku. Nah, paralel itu apa? Paralel itu setara atau sama. Adik kakak dong. Iya, teman-teman, kembaran gitu ya. Tapi beda arti ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke. Dan saya lihat, oke, ternyata ada jawaban beda ya antara Alfa atau Bravo. Nah, mungkin saya mau pengen tanya nih ke teman-teman. Kenapa kok menjawab Bravo? Kebanyakan menjawab Bravo. Saya pengen tanya nih, yang menjawab Bravo. Kayaknya yakin banget. Jangan takut salah, teman-teman. Nah, karena jumlahnya over 7,000. Over 7,000 itu artinya lebih dari 7.000. 7.000 apa? Penyakit langka di dunia. Nah, itu jumlahnya berarti banyak subjeknya ya, teman-teman. Nah, kalau subjeknya jamak, nggak boleh pakai is. Jadi jawabannya adalah yang are. Nggak bisa kita bilang they is, itu nggak bisa, teman-teman. Karena over 7,000 known rare diseases itu kalau diganti dengan kata ganti pakainya they. Sedangkan they itu nggak bisa kita pakai is. They is my friends. Nggak enak, teman-teman. Yang ada adalah they are my friends. Seperti itu. Halo, cek-cek passwordnya, teman-teman. Suara saya keluar nggak, teman-teman? Halo? Ada ya, teman-teman? Terima kasih, jernih ya, sejernih salju. Sorry, sejernih air minum. Oke, jadi jawabannya gini, cari predikatnya dulu. Di situ tidak ada predikat ya, tidak ada subjek juga. Nah, tapi kok subjek terletak di setelahnya there tanpa koma, maka menjadi penanda inversi. Kebetulan setelah titik-titik itu ada kata benda. Jadi sudah punya subjek, teman-teman. Cukup carikan predikatnya saja. Nah, A, B, C, D yang bisa jadi predikat antara alfa atau bravo. Charlie itu gerund atau verb ing gitu ya, nggak bisa jadi subjek. Maksudnya nggak bisa jadi predikat, maaf. To verb satu itu keterangan nggak bisa jadi predikat. Oke. Nah, jadi antara alfa atau bravo bedanya apa? Bedanya kalau is itu dipakai ketika subjeknya tunggal. Kalau are dipakai ketika subjeknya jamak, gitu ya. Nah, karena subjeknya jamak pakainya are. There are over 7,000 known rare diseases worldwide. Jadi ada lebih dari 7.000 penyakit langka yang diketahui di seluruh dunia. Semoga soalnya gini. Nah, ini ada, teman-teman. Jadi gini,
Soal-soal yang saya buat di kelas ini adalah cloningan. Maksudnya cloningan itu soal-soal yang dari ITS itu saya buat sama. Maksudnya cara mengerjakannya sama, cuman kata-katanya dibedakan. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti sering-sering latihan di YouTube yang saya buatkan dan saya masih terus membuat ya teman-teman, pasti satu kali, dua kali, terutama kalau teman-teman udah terbiasa, pasti akan sangat membantu. Gitu teman-teman. 50 soal kayak gini semua. Nah kalau itu nggak mungkin ya teman-teman. Kak maaf boleh ulangi yang nor nggak ya? Yang nor, nomor berapa ya Miss? Channelnya apa? Nah, channelnya yang ini, Mister, apa ya? Yang saya mengirimkan rekaman kelas itu kan di YouTube ya. Nah, itu channel saya. Dan terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah gabung dengan grup WhatsApp yang belajar diskusi ya. Saya nggak tahu sebenarnya di dalam apa yang didiskusikan karena itu yang isi teman saya. Cuman suatu saat saya juga pasti akan gabung teman-teman. Cuman itu bagus banget kayak kemarin saya dapat inspirasi dari teman-teman misalkan kalau hari ini membahas pasif, nah nanti di kelas di grup tersebut, di grup WhatsApp tersebut itu apa namanya men-challenge teman-teman atau dikasih soal gitu mengenai cara menjawabnya tentang pengetahuan di aktif pasif kayaknya bisa mendukung pembelajaran yang ada di kelas seperti itu. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum gabung dan pengen gabung nanti silahkan di japri ke saya ya. Nanti saya kirimkan link untuk gabungnya. Seperti itu. Yang aplikasinya Nord, penggunaannya Nord tadi Kak, yang penjelasannya Nord dan contohnya tadi. Oke, kita buka kamus ya teman-teman. Nah, jadi Nord itu sedikit berbeda dari conjunction-conjunction yang lain teman-teman. Oke, bedanya apa Sir? Bedanya kalau conjunction umumnya atau normalnya conjunction itu setelahnya tidak boleh diinversi alias urut. Conjunction subjek predikat. Tapi Nord ini agak lain teman-teman. Ya, setelahnya subjek, predikat. Nah, ketika dia menghubungkan dua SP seperti ini, sebelumnya ada komanya seperti itu ya. Nah, maka setelahnya bukan langsung subjek I, tapi ada auxiliary do, kemudian diikuti verbnya expect. Jadi inversi. Tapi hanya conjunction nor saja. Gitu ya. Kalau selain conjunction nor, tidak boleh. Harus urut. Conjunction subjek, predikat. Seperti itu. Contoh lagi nih, di bawah ada lagi teman-teman. I am not, nor have I ever been a communist. Kalau diartikan, saya bukanlah atau juga saya tidak akan pernah, sorry, saya bukan atau saya juga belum pernah gitu ya menjadi seorang komunis. Kalau diartikan seperti itu. Nah itu nor have I ever been seperti itu. Jadi bukan nor I have been tapi nor have I been. Seperti itu teman-teman. Gitu ya Miss. Lanjut ke setelahnya, nomor 8, sorry, kebablasan lagi. 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Well, waktunya habis teman-teman. Ada jawaban Charlie dan kebanyakan menjawab Delta. Mari kita cek bersama. Nah, sebenarnya tidak perlu dicek. Ini sudah kelihatan jawabannya yang mana ya. Tapi ada masalah sedikit teman-teman. Atau gini, eh, ya betul Miss Vidya. Alasannya kenapa Miss? Ini nggak boleh diinversi ya teman-teman. Ini harus urut. Barusan kita bahas juga sih sebenarnya tadi. Jadi kata kunci teman-teman di soal ini kata apa untuk menjawab? Ya betul. Jadi when itu adalah conjunction ya. Yang mana setelah conjunction itu tidak boleh diinversi alias harus urut. Jadi subjek dulu baru predikat. Dan setelahnya N itu kan ada verb tiganya teman-teman. Ya kan, maka sebelumnya N itu juga harus ada verb 3 karena N itu menghubungkan dua yang sama. Kalau sebelumnya nggak ada verb 3-nya,
Nanti yang dihubungkan beda, nggak bisa diartikan, teman-teman. Oke, nah jadi jawabannya betul yang delta. Oke, lah kalau yang alfa kenapa salah? Itu dibalik nanti jadi pertanyaan, teman-teman. Sedangkan akhirannya di soal itu titik, bukan pertanyaan. Itu ya, teman-teman. Aku bisa jawab tapi nggak bisa, bukan nggak bisa, Miss, tapi belum bisa, gitu ya. Perlahan pasti bisa. Teman-teman boleh gini, untuk bisa menjelaskan, teman-teman harus bisa memahami dulu. Jadi dipahami alasan kenapa menjawab itu. Nah, itu nanti diulang-ulang-ulang-ulang, pemahaman itu akan jadi insting, akan nempel gitu. Jadi kayak teman-teman akan otomatis tahu bagaimana salahnya, bagaimana benernya, gitu ya. Tapi itu memang perlu pengulangan. Kalau teman-teman hanya paham terus sudah dilewati, nggak diasah lagi, trust me, ketika nabrak materi yang lain, pasti teman-teman lupa atau eh, bingung seperti itu. Jadi memang harus dilatih gitu ya. Kalau yang Bravo kenapa salah? Nah, yang saya sampaikan tadi, masalahnya karena ada N-nya. Jadi walaupun yang Bravo itu subjek dulu baru predikat, di dalam predikatnya tidak ada yang bisa dihubungkan dengan bold. Nggak ada verb 3 lagi, jadi nggak bisa. Ya, nanti fanbase-nya ini bermasalah. Nah, kalau yang Charlie jelas ya itu inversi, nanti jadi kalimat tanya. Sedangkan di soal structure TOEFL tidak ada kalimat tanya. Oke, jadi jawabannya delta. Nanti kalau diartikan, ketika sejenis cairan dipanaskan dan dididihkan, vaporisasi atau proses menjadi uap air itu terjadi. Yang merubah cairan tersebut menjadi sifat gas atau wujud gas seperti itu. Lanjut ke nomor 9. Silahkan teman-teman. 30 seconds, time's yours. Oke, ada jawaban alfa, ada jawaban delta. Nah, jadi gini teman-teman. Soal ini akan keluar di soal tes yang ada di lembaga nanti. Ya, saya ulang lagi. Soal ini akan keluar di soal tes di lembaga nanti. Cuman beda kata-katanya, tapi cara mengerjakannya sama. Jadi soal inversinya nanti fix seperti ini. Saya ingat sekali. Jadi ini adalah cloningan soal yang dari lembaga. Caranya sama, teman-teman cari predikat dulu, di situ tidak ada. Kemudian dicek subjeknya juga tidak ada. Nah, berarti kita butuh subjek predikat. Tapi jangan buru-buru cari subjek predikat. Kenapa? Subjek kok tempatnya di tengah kalimat, nggak ada koma sebelumnya. Teman-teman cek ada apa sebelumnya. Ternyata ada di bagian timur dari Texas, itu keterangan tempat. Maka harus diinversi. Gitu ya. Jadi cari predikat baru subjek. Nah, di sebelumnya, di situ ada N, teman-teman, yang nanti akan menghubungkan dua subjek. Jadi di sini harus ada subjek, di sini ada subjek lagi, gitu ya. Kalau yang alpha, are finding, pertanyaan saya ke teman-teman, are finding itu aktif atau pasif? Aktif ya teman-teman, betul. Karena bentuknya pasif itu cuma dua. Kalau nggak to be verb 3, ya verb 3 yang berdiri sendiri itu pasif. Selain be verb 3 dan verb 3 yang berdiri sendiri, semuanya adalah aktif. Nah, pertanyaan saya lagi, kalau dia aktif, find itu kan artinya menemukan. Pertanyaan saya ke teman-teman, menemukan itu butuh objek atau tidak, teman-teman? Kalau saya bilang ke teman-teman, kemarin saya menemukan. Nah, butuh ya. Nah, sekarang pertanyaan saya lanjutan. Berarti verb find di sini ini sebagai subjek atau objek ya? Betul, ini adalah objek. Otomatis karena dihubungkan dengan N, rolling hills ini nanti jadi bukan subjek tapi juga objek. Kalau ini objek, subjeknya yang mana? Berarti alfa tidak bisa, teman-teman. Alasannya tidak ada subjeknya, ya. Nah, kalau yang Bravo itu
subjek predikat gitu ya. Jadi subjek dulu baru predikat. Nggak bisa, kita butuhnya yang diinversi. Oke, saya mau lihat jawaban teman-teman tadi yang mana. Oke. Nah, kalau yang Charlie, nah yang Charlie ini sebenarnya aturan inversinya ini sudah kita bahas di awal tadi ya, caranya membuat kalimat tanya sebenarnya seperti ini, teman-teman. Auxiliary, subject, kemudian verb. Tapi masalahnya adalah di setelah titik-titik ada n-nya, ya kan? Nah, kalau misalkan n ini menghubungkan dua subjek, harusnya found ini diletakkan di setelahnya subjek sekalian. Nggak boleh found terus ini subjeknya disisihkan, nggak boleh, teman-teman. Karena di situ ada n. Gitu ya, Charlie nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta. Teman-teman masih ingat, kata kerja pasif itu tidak boleh punya objek. Jadi kalau ada kata kerja yang jatuh, maksud saya kalau ada kata benda yang jatuh di setelah kata kerja pasif, itu bukan subjek tapi objek. Oke? Jadi kok bisa are found? Nah, are found itu sama dengan are saja, teman-teman. Jadi kalau kita mau bilang, eh, misalkan, there are found many people, itu sama dengan there are many people. Seperti itu. Jadi ini pasif, nggak boleh punya objek. Kata benda setelahnya itu bukan objek tapi subjek. Oke, nah ini adalah inversi yang keluar nanti di soal yang dari lembaga. Tapi teman-teman tenang aja, kalau teman-teman selalu hadir nanti akan saya kasih bocoran jawabannya gitu ya, buat teman-teman belajar dan menyelamatkan nilai yang di sertifikat. Seperti itu. B nggak bisa karena ada N dan N itu ada kawannya. Betul, ada Rolling Hill sama First Pine Forest. Nanti kalau diartikan teman-teman, di bagian timur dari Texas ditemukan hutan pinus yang luas dan bukit yang apa teman-teman bergulung-gulung gitu. Ini banyak bukitnya seperti itu. B verb 3 itu pasif dan predikat ya, Sir. Betul. B verb 3 itu pasif dan predikat. Berarti Rolling Hills posisinya subjek atau objek, Sir? Subjek ya, karena verb 3 tidak, maksudnya pasif tidak boleh punya objek. Jadi ini subjek, teman-teman, diinversi. Mister, keadaan yang harus diinversi banyak juga ya, ternyata dari conjunction yang, conjunction juga mempengaruhi. Kalau conjunction nggak boleh diinversi ya, Miss, kecuali satu yaitu nor. Kita coba lagi ke nomor terakhir. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis ya teman-teman. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan ini soalnya sebenarnya sama dengan sebelumnya tadi. Ya, cara mengerjakannya sama teman-teman. Kita seperti biasa kita kerjakan bareng ya. Tarik predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ tidak ada kata kerja sebagai predikat. Subjeknya juga tidak ada. Nah, tapi kok subjek terletak di tengah kalimat sebelumnya nggak ada komanya, teman-teman cek itu apa? In the northern part of Nevada itu kalau diartikan di bagian timurnya Nevada itu kan keterangan tempat, teman-teman. Kalau ada keterangan tempat, kita pindah di sebelumnya subjek dan nggak ada komanya, maka menjadi penanda inversi. Teman-teman carikan yang predikat dulu baru subjek. Gitu ya. Nah, sebenarnya cara mengerjakannya sama dengan soal sebelumnya tadi gitu ya. Kalau yang alfa, nah pertanyaan saya teman-teman, yang alfa itu kenapa salah? Masih ingat nggak tadi penjelasannya? Iya, karena dia aktif ya teman-teman. Nanti kalau aktif kenapa tuh? Nah, dia butuh objek. Jadi fast desertnya ini dia jadi objek teman-teman. Important mining size-nya itu juga jadi objek gitu ya. Nah, N itu menghubungkan dua objek. Nah, kalau ini objek, mana subjeknya? Kalimat tidak boleh tidak punya subjek. Yang alfa otomatis salah. Gitu ya. Nah, kalau yang Bravo are found itu sebagai predikat pasif, maka kata benda setelahnya itu adalah subjeknya. Gitu ya.
Nah, subjek dihubungkan dengan subjek, jadi jawabannya adalah yang Bravo. Kalau yang Charlie, di situ ada nah sebenarnya yang Charlie ini secara pembentukan aturannya sebenarnya yang Charlie ini, teman-teman. Auxiliary dulu, subjek baru kata kerjanya. Nah, cuman di sini ini hanya karena ada masalah ini, teman-teman. Ya, karena kalau kita pilih yang Charlie, verb tiganya ini nanti tidak ada gandengannya. Sedangkan di situ ada N yang harusnya menggandeng dua yang sama. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi nggak bisa kalau yang Charlie. Kalau yang Delta, subjek dulu baru predikat tidak bisa, teman-teman. Kayaknya aku udah pinter deh. Semangat, teman-teman. Nah, nanti tinggal teman-teman ajar latihan tuh. Ya, supaya pemahaman teman-teman jadi insting. Ketika ngerjakan nanti tidak banyak-banyak waktu lagi, langsung tek 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 gitu, otomatis. Jadi kayak gerak sendiri, kayak otak kita bekerja sendiri, fisik kita tidur tapi otak kita gak jalan sendiri. Enaknya itu seperti itu, teman-teman. Kalau udah jadi insting ya. Berarti sir, formulanya setelah aktif itu jadi objek. Betul, karena kata kerja aktif tergantung kata kerjanya juga sih. Itu butuh objek atau tidak. Finding itu butuh objek, teman-teman. Makanya benda setelahnya itu objek, gitu ya. Karena dia aktif, butuh objek, berarti hari ini objek seperti itu. Kalau ini kata kerjanya tidak butuh objek, misalnya occur ya teman-teman, are occurring kata benda, nah ini subjeknya juga. Are coming misalnya, come itu tidak butuh objek. Kalau ada kata benda setelahnya, berarti itu subjeknya, bukan objeknya, karena come tidak butuh objek. Kemudian kalau nggak ada n-nya berarti c ya, Sir. Betul. Kalau nggak ada n-nya, kalau nggak ada lanjutannya, teman-teman ini ya. Misalkan titiknya di sini, jawabannya adalah yang Charlie. Seperti itu. Alhamdulillah, banget pinternya ye. Ulang soal kayak gini, Sir. Sir masih bingung Bravo dan Charlie. Kalau yang Charlie itu tadi ya, teman-teman. Kalau misalkan Charlie ini kita masukkan di sini, ini found-nya nggak ada gandengannya, teman-teman. Sedangkan fanboys itu harus menggandeng atau menghubungkan dua yang sama. Kalau sebelumnya ada verb 3, harusnya setelahnya juga verb 3. Tapi itu nggak ada. Makanya Charlie salah. Seperti itu. Aku masih pakai feeling, Sir. Nah, nanti ketika latihan, teman-teman coba ini ya, menggunakan rasional atau menggunakan apa bahasa saya, teman-teman? Menggunakan alasan. Teman-teman jangan meninggalkan lapangan upacara dulu. Saya absen dulu ya. Sebentar. Sambil kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, teman-teman tulis di kolom chat. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin pengen gabung di grup belajar diskusi bahasa Inggris dan TOEFL, teman-teman boleh japri saya ya. Nanti saya kirimkan link supaya teman-teman gabung. Nanti di situ kalau mau ada share-share, ada pengen belajar, pengen tanya-tanya, silakan. Oh, banyak ya, teman-teman. Sebentar. Oke, sudah selesai saya absen. Terima kasih, teman-teman. Mari kita jawab pertanyaan teman-teman ya. Mister kalau nih yang subjek, maksudnya Mister kalau nih, Mister kalau nih yang subjek di tengah itu sebelum titik-titiknya bukan bentuk keterangan, maka nggak perlu diinversi. Ya nggak perlu ya teman-teman. Kalau misalnya ini nggak ada in-nya, berarti ini subjeknya. Nah teman-teman tinggal carikan predikat saja. Jangan dimasukkan subjek lagi tapi ya nanti double subjeknya. Kalau ini nggak ada in-nya. Tapi karena di situ ada in-nya, ini menjadi keterangan. Keterangan tidak bisa jadi subjek. Makanya kalimat butuh subjek predikat. Carikan subjek predikat. Tapi kok tempatnya di tengah, dicek sebelumnya. Oh ternyata keterangan tempat diletakkan di sebelum subjek. Nggak ada komanya. Menjadi penanda inversi nomor 2. Jadi harus diinversi. Dibalik subjek predikat jadi predikat subjek. Yang intransitif ya, Sir. Maksudnya, Miss? Mungkin yang tadi ya, maksudnya kalau intransitif, kata benda setelahnya itu subjek. Betul, teman-teman. Karena intransitif atau yang tidak butuh objek itu
Ya tidak butuh objek, tidak boleh dikasih objek. Jadi kalau ada kata benda setelahnya, itu bukan objek tapi subjeknya. Subjek di tengah selalu inversi ya berarti sir. Hati-hati teman-teman. Kalau ada conjunction, misalkan I believe that, sorry teman-teman, kejauhan ya. I believe that titik-titik. Nah, di sini butuh subjek predikat, tapi tidak boleh diinversi walaupun tempatnya di tengah-tengah sebelumnya nggak ada komanya. Kenapa? Karena itu conjunction yang saya sampaikan tadi, di contoh terakhir tadi ya, conjunction itu aturannya sudah fix, setelahnya subjek dulu baru predikat, seperti itu. Kemudian kalau ada koma, harus lanjut subjek predikat ya, Sir. Betul. Makasih Sir ya. Siap, Miss. Sama-sama, teman-teman. Sir, kalau aktif tiap hari, namun hanya mengikuti salah satu saja. Nggak apa-apa, memang maksudnya itu nggak harus dua-duanya ya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa dua-duanya juga nggak apa-apa. Karena siapa tahu ada yang ditanyakan di sesi malam, ternyata di sesi sore tidak ditanyakan. Atau kebalikannya. Nah, tapi kalau teman-teman misalkan memang nggak bisa datang di keduanya juga tidak memaksa, teman-teman. Karena siapa tahu teman-teman ada hal yang lebih penting gitu ya. Nah, apa namanya? Memang materi kita itu satu hari sama, teman-teman. Oke, jadi sesi sore itu dibuat untuk memberikan kesempatan yang malamnya nggak bisa, sesi malam memberikan kesempatan yang sorenya nggak bisa. Tapi buat teman-teman yang bisa dua-duanya, silahkan hajar dua-duanya nggak apa-apa. Oke, dan kalau teman-teman selalu hadir setiap hari, entah di sesi sore, sesi malam aja, atau dua-duanya, ada reward nanti di akhir ya. Kemudian upacara sambil mikir ya, betul. Sudah Japri, nah nanti saya ulangi lagi ya, kalau teman-teman pengen gabung kelompok belajar atau grup belajar di WhatsApp dan itu free, gratis, teman-teman, silahkan Japri saja. Nanti saya kirimkan linknya. Pas sore nggak ngerti, tapi setelah dijelasin lagi, Alhamdulillah sudah mengerti. Nah, biasanya tuh gini teman-teman, memang ini dari periode-periode sebelumnya juga gitu. Kadang teman-teman yang bingung, itu karena teman-teman kepotong. Karena penjelasan saya itu saya urutkan gitu ya, dari yang pendahuluan atau pengantar gitu, nanti baru intinya gitu. Nah, ketika teman-teman ketinggalan, pasti teman-teman bingung seperti itu. Jadi memang gini, kalau sudah ketinggalan ya nggak apa-apa, ikutin dulu sambil coba menebak tadi ketinggalannya apa. Nah, ketika selesai di rekamannya dikirim, nanti silahkan sambil mengambil catatan sambil melihat rekamannya. Karena kalau nggak dicatat sekali lagi teman-teman pasti hilang. Nah, belajar itu teori ya, grammar itu teori teman-teman. Belajar teori itu adalah paling enak ketika pemahaman kita tulis sendiri atau ketika kita membaca tulisan kita sendiri daripada kita beli buku penjelasan tapi itu dari sudut pandang orang lain dan tulisan orang lain. Seperti itu. Jadi otak kita akan merekam sendiri otomatis ketika kita menulis dan ketika kita membaca tulisan kita sendiri. Kemudian Bukit, betul. Mungkin karena diulang-ulang kali Kak ya, jadi lebih paham. Alhamdulillah. Nah, dapat kan teman-teman? Kalau semakin teman-teman sering apa namanya ya, mengulang, intinya sering ketemu dengan bab tersebut, misalkan belum paham tentang subjek predikat, teman-teman putar terus sampai paham. Terus dipraktekkan, oh ternyata tuh gini toh. Nah, nanti silahkan ditulis. Kalau nggak ditulis, lupa lagi pasti nanti teman-teman. Sayang gitu ya, kita tahu sesuatu, udah paham sesuatu, lupa. Sir, mau nanya, berarti yang C itu formulanya R, pound-nya dipisah depan belakang karena apa, Sir? Lupa. Jadi gini, teman-teman, alasan menginversi ketika predikatnya berupa auxiliary verb, yang bisa dipindah di sebelumnya subjek itu hanya auxiliary yang pertama. Nah, kalau predikatnya cuma satu auxiliary, misalkan are found, yang dipindah sebelumnya subjek ya are-nya saja. Found-nya itu tetap diletakkan di setelahnya subjek, gitu ya. Nah, tapi masalahnya karena di situ ada and yang menghubungkan dua subjek, nggak boleh dipisah sama verb 3. Nah, verb 3 ini harusnya kalau mau ditaruh di belakang ya diletakkan di sini, di setelah dua subjeknya. Seperti itu. Tapi kan nggak ada ya, maksudnya kita nggak boleh memaksakan yang bikin soal pengennya gini, kita pindah sendiri di sini, nggak bisa. Nggak dianggap nanti sama pembuat soalnya. Seperti itu. Jadi eh, akhirnya cari satu-satunya adalah are found dijadikan satu. Karena kita bilang, misalnya ya teman-teman, ada 5.000 orang di sana. Kita bilang there are found atau there are located, tapi kalau manusia nggak bisa located ya. There are found atau there are seen many people in that room. Itu bisa. Sama kayak kita bilang
There are many people in that room. Seperti itu. Ulang soal ini, Sir. Maksudnya soal yang ini ya. Tadi nomor 8, nomor 9, 10 sama ya, Mister. Nanti mungkin bisa lewat rekaman. Sir, tadi lupa soal, alasannya kenapa are found jadi satu, bukan satu kelas kata ya, teman. Satu posisi di kalimat karena auxiliary verb. Itu satu kesatuan. Kemudian selain are found ada lagi contoh lain, Sir, yang satu. Jadi misalkan are seen, ya. Are seen, are located. Itu bisa. Are located, are seen. Seen ini, teman-teman. Seen ini allocated. Kemudian apa lagi yang pernah saya temukan itu eh ya itu ya, teman-teman. Baik banget sih Nikos kasih kita opsi 2 meeting per. Alhamdulillah ya teman-teman. Pas sore nggak ngerti, tapi setelah belajar, oke alhamdulillah teman-teman. Sir, kenapa conjunction word bisa menggantikan subjek, Sir? Ada nemu soal gini, Sir. Oh, mungkin di latihan yang saya buat kayaknya. Memang mungkin teman-teman ngerjakan yang versi hard. Memang itu adalah versi lama dulu. Dan ketika pertama saya di pas saya kelas TOEFL online, ini udah nggak, ini apa ya teman-teman? Membuat soalnya itu udah buru-buru gitu. Jadi saya lupa untuk mempertimbangkan apa namanya, menyingkirkan yang penggunaan materi hari ke-10. Nah, conjunction apa aja yang bisa merangkap jadi subjek juga itu nanti kita akan pelajari di hari ke-10 tentang dependent clause atau anak kalimat. Gitu ya, teman-teman. Saya izin leave karena ada Zoom meeting. Gak apa-apa, silahkan teman-teman. Sudah saya absen ya. Terima kasih. Dan tidak ada pertanyaan lagi. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kemudian mohon maaf kalau ada salah kata dan sebagainya. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time.